Pak. Iya, silakan masuk Pak. Hanya Pak siapa ini Pak? Rizky Pak yang sudah menghubungi Bapak. Oh ya, Iya Pak. Pak Rizky yang itu ya. Iya. Silakan dulu Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik Pak Rizky, sebelumnya tadi dari mana Pak? Saya dari rumah Pak, kebetulan ada kegiatan juga, jadi makanya baru bisa mampir di sini. Ya, oh jadi dari rumah ya. Dari rumahnya dari sini jaraknya lumayan jauh atau dekat Pak? Lumayan sih Pak, saya naik Trans Padang tadi Pak, mungkin sekitar 30 menit lah Pak, kira-kira ke sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga Pak ya, karena Bapak sudah memenuhi undangan atau janji kita yang sudah kita sepakati Ya Pak. untuk datang ke sini dan apalagi naik Trans Padang dengan jarak yang lumayan. Baik Pak, bagaimana keadaan Bapak hari ini? Alhamdulillah saat ini saya sedang sehat, tapi ada hal yang ingin saya sampaikan Pak terkait permasalahan saya. Jadi mungkin saya sedikit minta bantuan kepada Bapak menjadi tempat curhat saya lah Pak. Jadi Pak Rizky, untuk lebih nyamannya kita bicara, lebih nyamannya kita berinteraksi, mungkin alangkah lebih baiknya kita perkenalan singkat dulu atau bercerita dulu mengenai latar belakang kita ya Pak ya. Iya Pak. Mungkin saya mulai saja dari diri saya dulu. Saya adalah seorang konselor, nama saya Ultra Vio, biasanya dipanggil Vio dalam keseharian. Jadi di sini saya bertugas menjadi seorang konselor, yang mana di sini saya membantu klien untuk memberikan memandirikan klien tersebut atas permasalahan yang ia alami. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya, dilanjutkan oleh Pak Rizky selanjutnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan Pak, nama saya Rizky Barimur. Saya seorang mahasiswa saat ini mengikuti program profesi guru Pak di Universitas Negeri Padang. Sebelumnya saya juga sudah beberapa tahun sih Pak lulus, jadi baru sekarang bisa nyambung atau mengambil pendidikan profesi. Saya lulusnya tahun 2021 Pak. Jadi saya tinggal tidak jauh dari sini, ya lumayan sih Pak, 30 menit Trans Padang. Mungkin itu Pak perkenalan nama saya. Panggilan saya Rizky ya Pak. Oh ya baik, Rizky ya. Ya Pak, terima Pak. Jadi mungkin dengan perkenalan singkat ini maka kita lebih saling mengenal bagaimana mungkin kedepannya kalau seandainya kita bertemu di jalan mungkin kita sudah bisa saling tegur sapa gitu ya. Iya Pak, tentu. Jadi saudara Rizky datang ke sini karena sudah tahu mau ngapain ya? Iya Pak, saya sudah mencari informasi nih Pak mengenai konseling ini. Karena saya pikir kalau seandainya saya ingin menceritakan permasalahan saya kepada orang lain, terutama mungkin ke teman, saya khawatir Pak, takutnya nanti saat saya bercerita ke si A, tahu-tahunya yang si B juga tahu Pak. Jadi kesebar gitu kan. Jadi saya merasa ya nggak ada rahasia-rahasianya jadi ya Pak. Berarti kalau dari Rizky yang sampaikan tadi bahwa Rizky sudah ada pemahaman sedikit banyaknya mengenai konseling ini ya. Iya Pak. Nah kali ini kita melaksanakan konseling individual namanya. Jadi di mana konseling individual ini adalah adanya dua individu antara klien dan konselor, yang mana di sini nanti Rizky akan menceritakan segala yang Rizky rasakan kepada saya di sini sebagai konselor. Nah, di situ nanti Rizky bisa menyampaikan sesuatu yang Rizky akan mengganjal dari diri Rizky, sehingga Rizky bisa berkatarsis atau meluapkan segala yang Rizky rasakan. Nah, di sini saya sebagai konselor
melakukan profesi ini sebagai tenaga profesional, dan mana sebagai seorang konselor saya juga sudah terucap janji atau sumpah apapun yang Rizky sampaikan kepada saya itu hanya sebatas kita, dan jika pun akan disampaikan kepada pihak lain itu atas izin dari kesepakatan Rizky juga. Nah, jadi Rizky diharapkan di sini benar-benar menyampaikan apa yang Rizky sampaikan, karena insya Allah kerahasiaan di BK, karena kita menunjuk tinggi asas kerahasiaan namanya, itu tidak akan disebarluaskan ke mana saja. Nah, Rizky, dari yang saya sampaikan tadi, kira-kira hal apa yang Rizky sampaikan kepada saya yang ingin ceritakan? Silakan. Baik Pak, mohon maaf sebelumnya Pak, saya ingin mengulang kembali Pak, bahwasannya mungkin saya beberapa waktu yang lalu juga sempat menyampaikan kepada teman saya Pak, dan katanya dia juga bisa menjaga rahasia Pak. Tahu-tahunya rahasia yang apa yang saya sampaikan ini sebar Pak. Ini maaf bukannya menyinggung Bapak. Saya berusaha meyakinkan diri Pak, bahwasanya apa yang saya sampaikan nanti itu memang benar-benar menjadi rahasia kita Pak. Jadi saya harap saya juga meminta kepada Bapak bahwasannya benar-benar permasalahan yang akan saya sampaikan ini tidak ada orang luar yang tahu ya Pak, karena saya khawatir itu menjadi beban psikologi bagi saya Pak. Nah ini saya ngerti Pak. Baik ya, saudara Rizky itu hal yang wajar ya dirasakan oleh orang yang mau bercerita, karena tidak gampang, apalagi itu nanti jadi serangan balik bagi yang bercerita ya kan Pak. Nah di sini makanya tadi saya tegaskan bahwa saya di sini sebagai seorang konselor profesional yang sudah terikat sumpah ketika di wisuda, ketika menjalani profesi ini, dan insya Allah apa yang Rizky sampaikan itu hanya saya yang tahu dan Rizky yang tahu. Tidak ada pihak lain atau pihak manapun yang akan mengetahui hal yang kita bahas di sini. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, baik. Ya, kita lanjutkan dengan pertanyaan saya tadi. Jadi apa yang membuat Rizky datang ke sini sehingga membuat janji dengan saya dan ingin bercerita? Apa itu? Silakan Rizky sampaikan kepada saya. Jadi ini Pak, saya sebenarnya merasa tidak nyaman Pak selama melaksanakan proses pemilihan. Karena kan saat ini saya melaksanakan atau mengikuti kuliah profesi guru Pak di WPB. Jadi sebelum melakukan perkuliahan, saat saat pendaftaran Pak, saya sedikit bimbang sebenarnya Pak untuk mendaftar PPG ini Pak, karena di saat yang sama, di hari yang sama, saya mendapatkan tawaran pekerjaan Pak di Jambi, ada membuat tol gitu Pak, jadi seorang safety officer. Jadi sebelum saya mengikuti PPG ini di tahun 2021 sebenarnya saya sempat mengajar Pak. Maaf, di tahun 2022 Pak, di tahun 2022 saya sempat mengajar di sebuah sekolah yang ada di Kota Preman Pak. Tapi karena ya sama-sama tahu lah Pak, gaji guru berapa ya. Karena saya mendapatkan gaji ya di bawah 200.000 Pak sebulan. Jadi saya pikir saya tidak bisa bertahan dengan gaji 200.000 Pak. Tapi akhirnya saya bisa bertahan di 9 bulan awal Pak. Di 9 bulan awal saya ngajar, saya bisa bertahan di sekolah itu, dan akhirnya saya memutuskan untuk resign Pak, resign dari sekolah. Dan di tahun 2023 saya kembali mengajar lagi Pak sebenarnya
bentar lagi di Jambi Pak, di Jambi, di salah satu SMA di Jambi. Di sana saya cuma mengajar 1 semester Pak, ya kurang lebih 4-6 bulan Pak. Habis itu saya juga melakukan riset lagi Pak. Tetapi sebenarnya ada beberapa hal yang membuat saya itu riset Pak. Kalau dikaji lebih dalam, saya memang pengen menjadi seorang guru Pak, seorang guru yang mana almarhum ayah saya juga seorang guru. Jadi ekspektasi ibu saya itu bahwasannya salah satu dari anaknya itu guru Pak. Karena kami berempat bersaudara Pak, dan alhamdulillah hanya saya yang sarjana S1 Pak. Jadi orang tua saya itu memiliki ekspektasi yang tinggi lah Pak terhadap saya, yang membuat saya itu terbebani dengan tuntutan yang saya rasa pun sepertinya beliau tidak memaksakan saya itu bekerjanya di mana Pak. Tetapi dengan cara tindakannya saya berpikir bahwasannya orang ibu saya itu mengharuskan saya menjadi seorang guru, karena nantinya saya bisa menjadi fondasi utama di keluarga saya, terutama untuk saya bersaudara Pak, dari kakak, adik, abang saya. Nah, jadi setelah saya memutuskan untuk resign di sekolah Jambi itu Pak, alasan saya untuk resign di Jambi itu sebenarnya cukup simpel sih Pak. Karena setelah saya lulus S1, saya itu bertekad memiliki tekad sendiri lah Pak. Mau bagaimanapun caranya, di 1 tahun awal atau 2 tahun awal saya ngajar, saya bisa memberangkatkan umroh gitu Pak, gitu saya. Tapi jika dilihat dari hasil gaji ngajar Pak, kayaknya mustahil gitu Pak. Belum lagi nanti saya kasih uang jajan kan sama ibu saya, mungkin adik juga kan. Kalau di Jambi itu lumayan sih Pak gajinya, sekitar 1.700.000 kalau nggak salah. Tetapi saya juga kos sendiri kan Pak, di sana juga tidak ada keluarga kan. Jadi saya sana ngekos sebulan dia juga 500.000, belum lagi ngasih orang tua kan. Sisa saya paling ya 500.000 sebulan Pak. Nah paling saya seringi kayak ikut guru-guru itu kayak bekerja di ladang sawit, panen sawit gitu kan, ataupun kayak ikut misi ulang gitu Pak. Nah kebetulan saya juga awal 1 bulan pertama saya numpang di rumah guru Pak, numpang rumah guru. Terus saya itu ya namanya laki-laki Pak kan tidak nyaman juga ya Pak, nginap ataupun numpang di rumah guru, apalagi ada anak saya walaupun masih SD lah Pak. Nah, jadi saat saya terima gaji pertama saya memutuskan untuk kos gitu kan, ingin mandiri lah ya Pak, ingin tidak membebani orang lain lah Pak, apalagi beliau juga bukan saudara saya ya. Jadi setelah saya resign gitu kan Pak, karena ada memiliki tekad sendiri, jadi saya merantau lagi Pak ke Pekanbaru, bekerja di sebuah perusahaan di Pangkalan Kerinci Pak. Dan alhamdulillah target 1 tahun saya sudah tercapai Pak. Saya bekerja di bulan Agustus dan orang tua pun saya juga bekerja di tahun berikutnya di bulan Agustus juga Pak. Jadi pas 1 tahun. Jadi sempat saya berbicara dengan hati Pak. Setelah orang tua saya berangkat, saya akan bekerja di kampung halaman, entah itu jadi guru atau segala macam, tapi tidak merantau Pak. Jadi kadang saya merasa mungkin jalan Tuhan itu mengaminkan doa saya gitu Pak. Entah itu baik atau buruknya, sampai sekarang saya tidak tahu gitu Pak. Sampai sekarang saya tidak tahu, karena saya merasa pasalnya saya bekerja di Pariaman juga tidak ada pekerjaan yang baik gitu Pak. Tapi di satu sisi saya juga membutuhkan pekerjaan. Nah itu latar belakang permasalahan saya Pak. Jadi inti permasalahan saya ini sebenarnya kembali lagi saat pendaftaran PPG itu Pak. Pendaftaran PPG, saya orang tua itu dia tidak bicara harus ikut PPG sih, tidak Pak.
Tetapi beliau mengatakan bahwasanya kalau bisa bekerja itu sesuai dengan ijazah agar kuliah 4 tahun itu tidak sia-sia. Dan saya sebagai anak tidak bisa mengatakan tidak, Pak. Nah, karena saya meyakini bahwasannya mungkin pilihan orang tua itu pasti ingin yang terbaik buat anaknya, Pak. Tapi terkadang saya merasakannya ada hal kebalikannya gitu, Pak. Di satu sisi saya ingin langsung bekerja dan menghasilkan lagi seperti bekerja di pabrik-pabrik di PT, karena saya juga sudah mengambil sertifikat bahwa di masalahnya lagi dalam bekerja kan tidak jadi bawahan, saya sudah jadi pengawas lah gitu, Pak. Dan gajinya sudah jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Harapan saya kan seperti itu, Pak. Tapi beliau mengatakan bahwasanya coba lanjutkan PPG, mana tahu lulus. Dan satu hal lagi, selama melaksanakan PPG, apalagi dari tahun 2023 pertengahan sampai 2025, itu kan saya tidak ada berkecimpungan lagi masalah perkuliahan, apalagi dengan jurusan saya, Pak. Jadi saat saya ingin melakukan tes, jadi saya tidak ada belajar sama sekali, Pak. Jadi saya berpikir buat menyenangkan hati orang tua, saya mendaftar dan habis itu saya gagal. Jadi ada alasan buat saya untuk melanjutkan karir di proyek itu, Pak. Jadi setelah saya menunggu hasil dan menunggu proses seleksi, jadi saya masih beranggapan itu, Pak, di tahap yang pertama kemungkinan saya tidak lulus karena kan saya tidak ada belajar, Pak. Setelah lama menunggu dan hasilnya keluar, ya alhamdulillah sih, Pak, ternyata lulus. Dan saya pun sebenarnya kaget kok bisa lulus gitu kan. Dan sempat saya merefleksi diri saya, Pak, bahwasanya mungkin ini garis tangan dari Tuhan gitu kan. Saya ambil sisi positifnya aja, Pak, walaupun dalam hati saya ingin kerja yang menghasilkan uang dan juga pengen nikah langsung, Pak, karena teman-teman yang seumuran saya sudah banyak yang nikah dan juga punya anak gitu, Pak. Jadi saya juga pengen bahwasanya seseorang yang saya cintai juga mendapatkan kepastian dari saya, Pak. Tapi setelah hasil tes substantif itu kan ada beberapa tes lagi, Pak. Tes selanjutnya kan wawancara itu, Pak. Karena saya sebelumnya pun juga tidak pernah jarang sih, Pak. Kalau untuk mendaftar pekerjaan pun saya jarang sampai ke tahap wawancara. Jadi saya sedikit was-was gitu, Pak. Kira-kira apa sih yang bakal ditanya oleh orang itu ketika saya wawancara, karena memang tidak ada pengalaman sama sekali gitu, Pak. Jadi setelah saya melakukan tes wawancara pun, dan alhamdulillah lagi, Pak, alhamdulillah lagi lulus, Pak. Setelah lulus, ya mau gimana lagi kan, Pak. Saya mengatakan kepada orang tua bahwasannya saya lulus untuk seleksi PPG ini dan akan kuliah beberapa minggu atau bulan lagi kan, Pak. Jadi sesudah saya menyatakan lulus, seperti kebutuhan kampus pun saya juga tidak ada, Pak. Kayak seperti laptop, mungkin hal-hal yang membutuhkan saat isi perkuliahan lah, Pak. Jadi saya lagi beli laptop gitu kan. Tapi sebenarnya dengan berhati saya terima, Pak, karena maksudnya saya beli laptop pun agak sedikit mahal gitu kan. Saya berpikir bahwasanya orang tua saya ini sanggup atau tidak gitu ya. Tapi katanya rezeki dari Allah tuh ada gitu ya. Dan akhirnya setelah saya kuliah pun, mungkin sampai saat ini setelah berjalan beberapa bulan, Pak, perkuliahan, saya ada merasakan bahwanya kalau bisa sih kemarin itu tidak lulus gitu, Pak. Jadi saya bisa langsung bekerja kan, Pak, menghasilkan uang. Dan ya seperti itu, Pak. Jadi kalau seandainya saya
ingin berbicara sama Bapak ataupun minta pendapat dari Bapak, kenapa saya masih bisa merasakan saya tidak pengen lanjut PPG gitu Pak. Padahal kemarin itu ada banyak tawaran yang datang setelah saya mendaftar gitu Pak. Seperti ada salah satu teman saya yang kerja di Kalimantan itu juga menawarkan pekerjaannya, dijawab pun juga sama Pak. Dan yang di Jambi pun juga ada. Jadi ada secara langsung itu ada 3 tawaran kerja di juga ada banyak berbeda. Jadi itulah Pak yang membuat saya itu sedikit bimbang keputusan mana yang harus saya ambil agar nanti saya tidak menyesal. Karena yang saya tahu setelah lulus PPG ini Pak tidak menjamin juga bahwa nanti lulusan PPG langsung ngajar gitu. Ada juga kok yang nganggur ya Pak, nganggur yang tidak ada kerja ataupun dari atau switch karir lah Pak, istilahnya sekarang dari kerjaan yang lain Pak. Saudara Rizky, dari yang saudara Rizky ceritakan, bagaimana perasaan saudara Rizky terhadap kejadian yang telah saudara Rizky ceritakan tersebut? Untuk saat ini, Ya, untuk saat ini saya sebenarnya masih merasa bingungan Pak. Bingung dalam artian? Ya, bingung dalam artian setelah saya lulus nanti, entah itu saya akan melanjutkan menjadi seorang guru atau memutuskan buat switch karir, itu yang menjadi hal yang membuat saya sedikit bingung. Karena di satu sisi orang tua mengharapkan saya menjadi seorang guru, tapi di satu sisi yang lain saya juga memiliki masa depan sendiri Pak. Ya, walaupun saya tahu bahwasannya menjadi seorang guru itu setidaknya hidup lebih aman gitu Pak, karena ada pemasukan gajinya setiap bulan dan ya jenjang karirnya pun lebih stabil gitu Pak. Tapi sedangkan buat untuk di proyek terkadang hanya mendapatkan kontrak itu hanya sekitar 3 bulan, 3 bulan, kadang setahun. Itu pun kalau seandainya ada kecelakaan kerja dan saya mengalami cacat, ya mungkin saya akan mendapatkan sangon segala macam, tapi kan tidak menutup kemungkinan saya akan berusaha nanti di hari tua. Itu sih Pak yang menjadi pertimbangan saya dan menyebabkan saya bingung untuk melanjutkan karir ke arah mana. Kalau dari seperti itu, bagaimana penguatan diri dari Rizky? Maksudnya itu mau kemana? Keras hatinya Rizky itu kemana? Sebenarnya kalau saya keras hati, saya lebih memilih bekerja di perusahaan atau proyek gitu Pak. Karena ya saya juga sudah merasakan gaji yang lumayan. Akan tetapi terkadang saya juga memikirkan untuk hari ini, tapi belum beberapa tahun ke depan saya belum terlalu memikirkan. Karena saya hanya berpikir bahwasannya ketika saya lulus PPG, kuliah nanti Pak PPG, saya mungkin akan mencoba untuk masuk dulu dalam dunia pekerjaan di perusahaan sebelumnya, sembari menunggu seleksi ASN ataupun P3K yang buka Pak. Rencana saya seperti itu sebenarnya Pak. Jadi saudara Rizky ini sebenarnya bingung karena setelah kuliah PPG ini karena belum ada kejelasan langsung kerja, ya. Sementara yang didapat selama ini kalau kerja proyek langsung ada kesamaan atau hasil yang besar yang bisa didapatkan. Nah, sekarang kalau dilihat potensi mana yang lebih besar untuk saudara Rizky, tadi juga sudah disampaikan bahwa ini lebih aman, lebih stabil kalau menjadi guru, ya kan? Nah, kalau dari saudara Rizky, bagaimana menanggapi itu? Sebenarnya saya menyadari bahwasannya risiko minim
untuk karir kedepannya itu ya menjadi seorang guru Pak. Ya karena seperti yang saya bilang tadi, seorang guru itu ada mungkin seorang ASN ya Pak, akan mendapatkan tunjangan gaji setiap bulan walaupun nanti umur saya pendek Pak. Saya keluarga terutama apalagi setelah saya nikah pasti akan mendapatkan uang kecil gitu Pak. Jadi istri dan anak-anak saya pun bisa hidup dari uang itu, dan saya menyadari itu Pak. Tetapi saya masih bingung dan masih bimbang bahwasanya untuk mencapai tahap yang lebih singkat, saya memang memiliki berencana buat bekerja di perusahaan Pak, karena saat ini kan saya belum nikah. Jadi saya membutuhkan modal lah Pak, modal menikah dan juga hidup dalam jangka waktu pendek terlebih dahulu. Nanti kalau seandainya setelah nikah, mungkin saya akan merencanakan planning yang lainnya Pak. Jadi dari yang saudara Rizky ceritakan tadi, tetap ada karena ada desakan juga untuk menikah ya. Jadi memungkinkan gaji seorang guru ini takutnya kalau kembali honor belum bisa juga menunjang biayanya lagi untuk nikah cepat Ya benar Pak. Nah sekarang kalau seperti itu berarti saudara Rizky lebih akan memilih juga menjadi seorang proyek gitu, menjadi kerja proyek ya. Lalu saudara Rizky maunya ini akan dilanjutkan untuk kuliahnya tetap diselesaikan, terus memilih suka jadi proyek. Rencana awalnya seperti itu Pak, karena ya mau bagaimanapun saat ini kan sudah setengah perjalanan untuk kuliah Pak. Jadi hanya tinggal beberapa bulan lagi saya kuliah, ya mau tidak mau saya harus menjalankan ini karena biaya-biaya sebelum kan juga lumayan Pak. Enggak mungkin juga sebenarnya saya berhenti di tengah jalan. Kalau maupun berhenti ya mungkin dari awal-awal gitu Pak. Yang terpenting itu sekarang adalah kepercayaan diri dari saudara Rizky. Nah, sekarang sejauh mana kepercayaan diri Rizky, saudara Rizky untuk melanjutkan atau melaksanakan keputusan yang akan diambil ini? Sebenarnya lebih ke 50-50 sih Pak. Ya. Karena setelah saya mempertimbangkannya seperti ini Pak. Setelah lulus kuliah ini untuk seleksi buat menjadi guru sekolah itu kan penerimaan honorer juga tidak ada Pak. Berarti melalui seleksi P3K maupun ASN, PNS itu kan Pak. Atau mencari sekolah-sekolah swasta atau yang lainnya yang bisa menerima. Saya masih merasa ada kekhawatiran bahwasannya nanti setelah saya lulus akan sulit buat mencari sekolah. Atau setelah saya lulus ini saat mengikuti tes CPNS maupun P3K dan tidak lulus itu Pak. Nah, jadi sebenarnya itu ada dua opsi buat pekerjaan saya Pak. Ketika ini tidak lulus ya mau tidak mau saya harus bisa pindah haluan, pindah karir gitu Pak. Jadi di satu sisi sebenarnya dalam hati kecil saya juga pengen menjadi seorang guru. Tetapi kan sistem pendidikan sekarang penerimaan guru kan sangat sulit Pak. Nah, dan saya juga meyakini bahwasanya rezeki pun tidak hanya datang dari seorang guru, hanya tidak hanya dari pekerjaan dari seorang guru, ya Pak. Makanya dengan adanya keyakinan itu, saya juga memiliki harapan bahwasanya saya juga bisa melanjutkan profesi saya nanti di dalam dunia proyek itu. Jadi tadi, nah kalau ini saya pandang juga ya, dari yang saudara Rizky pilih juga ingin menjadi seorang proyek nanti setelah PPG, setelah kuliah. Nah nanti bagaimana untuk kembali lagi? Apakah nanti tidak akan terlena di proyek itu? Karena saya juga sudah besar, sementara ini kuliah juga sudah diselesaikan sertifikat PPG-nya. Bagaimana saudara Rizky? Nah sebenarnya itu sih Pak yang saya khawatirkan, karena pengalaman sebelumnya
saat saya memutuskan buat resign dan bekerja di proyek, teman-teman saya yang mungkin saya yang belum masuk untuk ngajar di sekolah Pak, Ya. tapi ya mungkin rezeki mereka juga. Sekarang teman-teman saya itu sudah bertiga K. Ya. Jadi karena saya sudah memutuskan buat resign, ya risiko saya menjadi lebih besar. Aturannya saya sekarang sudah bertiga kali kah? Sudah. Nah, jadi ada sedikit penyesalan sih sebenarnya membuat saya kemarin itu resign, tapi karena ada beberapa keadaan yang tidak bisa saya handle, ya saya mengambil keputusan bahwasanya saya akan resign dan mencari mencoba mencari pendapatan bekerja dari bidang yang lainnya Pak. Oke. Nah, terus tadi juga ada dikatakan ada keinginan orang tua di sana menjadi seorang guru. Nah, bagaimana cara saudara Rizky nantinya meyakinkan, kan ini ibaratnya sudah dituruti nih untuk kuliah menjadi jalur seorang guru. Nah, nanti tiba-tiba karena tidak ada langsung penempatan memilih jadi proyek ini, nah nanti bagaimana menguatkan orang tuanya lagi? Nah, sebenarnya ini Pak, kalau seperti itu ini berkaca dari yang sebelumnya Pak. Ya. Saat saya memutuskan resign, ya orang tua saya ya terserah saya aja gitu Pak, karena keputusan ada di tangan saya. Ya. Jadi beliau mengatakan bahwasanya tidak terserah yang mana baiknya aja. Tapi saya menyadari dan saya tahu bahwasanya dari wajah, ketika saya melihat wajah beliau ada kesedihan gitu Pak, karena saya berhenti dari sekolah buat ngajar dan juga melanjutkan karir ke dunia proyek. Pas memutuskan itu, saya menyadari bahwasanya ibu saya itu agak sedikit sedih kenapa bisa berhenti. Tetapi ketika saya bekerja di dunia proyek dan seiring berjalannya waktu, mungkin beliau sudah berdamai dengan keadaan ataupun keputusan yang sudah saya ambil gitu. Kan sekarang beliau ibaratnya ketika saudara Rizky memutuskan untuk kuliah PPG kan sudah membahagiakan beliau. Jadi kalau kembali nanti untuk dengan alasan untuk memenuhi biaya menikah gitu ya kan, nanti kembali lagi dengan proyek, terus kan takutnya nanti untuk kembali ke guru menjadi berat lagi gitu. Nah, saudara Rizky nanti menggunakan diri saudara Rizky, kan yang menjalani diri saudara Rizky sendiri. Karena kepercayaan diri itu nanti bagaimana meyakini diri sendiri, meyakini orang tua, dan bagaimana nanti kehidupannya setelah melaksanakan itu. Meyakini diri sendiri. Iya. Itu yang jadi permasalahan saya Pak, karena saya belum memutuskan bagaimana saya bisa meyakinkan diri saya maupun orang tua saya nantinya Pak. Sekarang dari langkah sederhana kita coba terlebih dahulu. Kira-kira bagaimana cara saudara Rizky meyakinkan diri saudara Rizky? Kalau saat ini mungkin saya hanya bisa menjalani apa yang sudah saya jalani. Sekarang kan lagi kuliah, jadi ya saya jalani ini dulu. Nanti kalau seandainya setelah lulus ya ada pembukaan seleksi, saya coba tes, ya mana tahu juga di situ rezeki saya juga. Sama seperti saya awal mula mendaftar, yang awalnya terjadinya dimudahkan Allah. Jadi ya jalan saya lebih menjalani apa yang ada di depan mata aja sih Pak, tidak terlalu memikirkan yang belum pasti. Itu membuat saya sedikit lebih ya kuat di segala macam. Kalau itu bagus ya, saudara Rizky juga sudah memiliki keputusan atau prinsip yang akan dijalani nantinya. Nah, dari situ saya harap saudara Rizky memang yakin dengan saudara Rizky sendiri bahwa tidak mungkin
kiri. Rezeki itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu ada, akan selalu ada. Jadi itu sudah betul menjalani apa yang sekarang. Terus nanti lihat lagi ke depannya bagaimana. Dan kalau memang jalannya diburu, insya Allah mudah. Namun jika memang ada di jalan lain seperti kerja di proyek untuk penghasilan besar, kalau itu jalannya juga, mungkin akan ada juga kemudahan-kemudahan yang akan di depan. Nah, saudara Rizky, kita kan sudah berjalan di sesi konselingnya, sudah ada juga penjabaran masalah yang saudara Rizky sampaikan dan saya juga menanggapi. Lalu dari konseling ini, dari sesi konseling ini, bagaimana perasaan saudara Rizky yang saudara rasakan? Perasaan saya saat ini karena sebelumnya tidak ada tempat cerita yang bisa menjaga kasihan ya Pak. Ya. Jadi saya sedikit ya berbagi cerita dan juga merasakan lega Ya. karena ada tempat bercerita dan ya perasaan saya saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya Pak. Oke, saya juga sebagai konselor di sini juga mengucapkan terima kasih kepada saudara Rizky karena sudah mau memberanikan diri datang ke sini melaksanakan konseling individual. Dan saya berharap semoga saudara Rizky dengan apa yang telah diambil tadi, keputusan yang telah diambil, kedepannya menjadi langkah yang baik bagi saudara Rizky. Ya, oke saudara Rizky, dari yang telah kita bahas ini, apa kira-kira yang bisa saudara Rizky simpulkan? Yang dapat saya simpulkan pada saat ini itu Pak, saya harus bisa mengambil keputusan mulai dari sekarang karena mau bagaimanapun keputusan itu harus diambil sesegera mungkin Pak. Jadi agar tidak adanya penyesalan lagi di kemudian hari, dan saya juga mungkin akan mencobakan berbicara lagi sama orang tua saya mengenai sekiranya keputusan apa yang perlu diambil dan apa dampak terkecil dari keputusan saya ambil, karena saya harus bisa memikirkan dari kedua pilihan itu apa risiko yang paling minim jika nantinya ada permasalahan terjadi di kemudian hari itu Pak. Oke, saudara Rizky, itu sudah bagus ya. Semoga itu akan saudara Rizky jalankan nantinya. Kalau harapan kita berjalan sesuai apa yang kita harapkan, ya semoga yang di atas Allah juga memudahkannya. Ya, oke saudara Rizky, untuk itu sebelum kita mengakhiri prosesi konseling ini, maka saya ada lembar evaluasi yang harus saudara Rizky isi sebelum kita mengakhiri. Sebentar ya. Ini langsung dibuat Pak. Ya, silakan saudara Rizky isi saja sesuai yang ada di dalam lembaran tersebut. Sudah Pak? Sudah saudara Rizky. Oke. Baik saudara Rizky, terima kasih atas proses konseling hari ini yang telah berjalan dengan baik. Saya harapkan ke depan ini suatu apresiasi juga bagi saya karena saudara Rizky juga sudah mempercayakan saya sebagai konselor untuk berbagi cerita, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas keberanian saudara Rizky. Dan kalau seandainya nanti saudara Rizky ingin melanjutkan sesi konseling lagi, mari kita bertemu di sesi yang lain. Oke, saya di sini menutup dengan apabila ada kata yang salah bagi saya dalam penyampaian, saya mohon maaf dan semoga hubungan kita juga terjalin
lewat dari proses konseling ini. Ya, terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih atas bantuannya Pak. Silakan kita Terima kasih ya Pak. Ya. Pamit ya Pak.